guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Never Ending Aglonema. Untuk kali ini berbeda dengan yang biasanya, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih dengan tokoh aglonema Indonesia. Tokoh pewayangan. Ya, di sini udah hadir Pak Edi. Halo. Pak Edi Santoso. Ya, boleh Pak Edi silakan diperkenalkan diri. Saya Edi Santoso dari Red Leaf Garden. Oh ya, Red Leaf Garden. Kayaknya semua orang udah tahu tuh Pak, Red Leaf Garden. belum semuanya tahu. Tahunya cuma daun merah doang itu, kayak suksom. Iya. Ya, jadi Pak Edi ini memang sudah banyak orang yang mengenal. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar aglonema ya. Kalau boleh tahu Pak Edi, kira-kira sejak kapan sih jadi importir? Jadi importir mungkin sekitar 2008 ya. Udah lama ya? Iya, mulai. 2008 ke 2012. Berapa tahun tuh Pak? Udah 14 tahun, iya. hampir 15 tahun. Sebelumnya hobi-hobi aja. Oh, awalnya dari hobi. Hobi. Ya, jadi memang kalau dasarnya hobi, kelanjutannya biasanya lama tuh Pak. Iya, keterusan ini. Keterusan. Kena racun. Jadi dari tahun 2008 guys ya. Udah lebih kurang 14 sampai 15 tahun beliau ini berprofesi sebagai penghobi sekaligus importir. Kira-kira Pak Edi ada nggak sih suka dukanya jadi importir itu? Wah, banyak ya. Banyak ya? Banyak. Apa kira-kira Apalagi salah zaman satu? zaman dulu kita cari ID itu sulit banget gitu. Karena ID sulit. Dari hobi kan, karena kita hobi kita cari dari produk-produk yang ada di buku. Nah, itu ternyata kan zaman dulu karena nggak seperti sekarang, informasi benar-benar ketutup. Ya, kalau Jadi sekarang sulit. banyak ya akses Kalau informasinya sekarang banyak. Informasinya banyak. Jadi mudah. Tinggal tergantung kita serius apa enggak mau mempelajarinya. Suka ada nggak Pak kesulitan-kesulitan dalam hal mendatangkan aglo atau biasanya apa sih? Oh ya, ada sih. Ya biasanya sih ya perizinan itu juga sulit ya, karena rata-rata kita orang awam nggak begitu tahu gitu. Ya. Terus ya macam-macam lah sebenarnya dari segi Keterlambatan kadang suka terjadi ya. Ya terjadi keterlambatan, virus, dan macam-macam. Iya. Jadi itulah suka dukanya. Kalau bicara keterlambatan, akibatnya akan Panjang itu. Panjang ya? Panjang. ke kesehatan tanaman. Itu pasti sulit. Jadi kalau sekarang kita lihat yang nggak terlambat aja sebenarnya, kalau pohon baru datang itu kan sulit penanganannya, itu kan mesti kita benar-benar konsisten. Iya betul. Ada beberapa trik khusus ya untuk Ya, menangani jadi pohon-pohon yang datang. mulai dari media, terus mulainya dari pembukaan dia keluar dari box, terus gimana kita ngerawat tanam dia, kita cuci bersih, kita ya media itu penting sekali. Jadi kalau pakai media yang bagus, ya pohon lebih cepat recovery. Iya. Itu wajib berarti Wajib. Wajib penanganannya lebih khusus. Soalnya, tapi tujuannya lagi lah, kalau untuk ke konsumen kan biasanya konsumen penghobi langsung tuh, mereka kan maunya beli tanaman bukan sewa. Oh iya betul. Jadi memang beli untuk hidup, Langsung hidup. beranak pinak. Iya. Kalau dia sewa kan 2 minggu mati. Iya benar. Aduh. Terus Pak Edi, dari Pak Edi juga kan setahu saya nih sekaligus pelaku pasar nih. Kira-kira kedepannya pasar aglonema di Indonesia nih gimana nih Pak? Kan kita lihat sekarang nih trennya lagi agak kurang nih. Gimana kedepannya? Kalau tren sih sebenarnya untuk ke depan sih saya rasa aglo tuh masih tetap bertahan, karena Masih aglo bagus. masih bagus.
Ya. Karena aglo selain dia banyak variasinya sampai ribuan. Nah itu Pak, yang bikin banyak penggemarnya salah satunya adalah karena hibrid baru Hibrid baru. selalu ada ya. Ya, hibrid baru. Jadi dia ribuan lah. Bahkan yang lama aja kemarin kan sempat lama karena dia punah, tapi ada beberapa petani yang Berhasil. masih megang, akhirnya dia jadi naik daun. Ya. Jadi betul. untuk penghobi itu kan selalu dia pengen yang baru dan penasaran. Gitu. Dan selalu ada gantinya, untung lah. Ya, Jadi kalau betul, kita itu. bilang importir ini suka ngaco dalam harga, tapi kalau menurut saya kagak ya. Ada benernya Iya, juga karena benar. dengan masuknya hybrid baru dari negeri sebelah tetangga, berarti kan kita ada tantangan baru karena setiap hybrid baru itu biasanya kalau penghobi itu bukan cuman beli warnanya bagus, tapi penghobi itu beli dia bisa nggak merawatnya. Nah, biasa penghobi tantangan kan di situ. Iya. Kalau dia udah bisa ngerawat, dia udah bisa nganakin, nah ya nanti jadi kolektor juga kayak saya juga gitu kan. Rata-rata semua kolektor, Iya. Pak. Terus- Termasuk saya, Pak. Iya, nanti kalau nah dengan adanya baru itu kan tantangan baru buat penghobi ya. Iya. Baik itu ibu-ibu atau bapak-bapak. Ya, ibu-ibu sekarang juga hebat-hebat. Ya, saya tahu tuh ada beberapa memang ya, hampir Iya. rata-rata ibu-ibu nih yang Iya. katanya pemula tapi cara merawatnya udah bagus. Iya, dia bagus. Nah, karena memang ibu-ibu tuh sebenarnya lebih teliti, lebih sabar daripada kita nih bapak-bapak. Nah, benar Kalau bapak-bapak ibaratnya Pengen instan. pengen instan, kalau bisa buka baju langsung bos gitu kan. Nah, kalau ibu-ibu enggak, dia lebih sabar. Jadi Iya, iya. sebenarnya dia lebih bagus buat ngerawat tuh, ibu-ibu lebih bagus. Jadi walaupun kata pagi-pagi mesti siapin sarapan buat anak suaminya sekolah, suaminya kerja, siang mesti nyuci baju, nyuci piring, Masih sempet tuh waktunya masih ya. sempat kalau untuk pohonan gitu kan. Tapi Iya, benar. dan rata-rata kalau mereka yang udah apa tuh namanya pelajarin, mereka lebih bagus daripada bapak-bapak. Lebih sabar, intinya Lebih dia sabar. lebih sabar. Termasuk harganya kalau dia jual mahal, dia sabar nahan. Betul. Iya, soalnya kan kalau kita bapak-bapak pengen cepet-cepet jual buat beli pulsa listrik. Kalau ibu-ibu kan enggak, dia jual dia buat beli itu kuota internet. Jadi kedepannya masih bagus ya Pak Edi ya? Masih bagus dengan jadi gini, kalau yang feeling saya mungkin ya kalau agro mungkin kita ada dengar yang kelas murah meriah buat mereka latihan belajar itu masih laku bagus, terus di replace sama yang baru-baru nih. Contoh aja di lokal ada. tuh kemarin kita ada Jayanti ya. Ya, Jayanti ibaratnya kita buat nge-replace lipstick-lipstick yang lah. jenis lama lah. ya. Nah ini kan tantangan nih, penghobi nih. Jadi menyegarkan kembali ya. Menyegarkan kembali walaupun orang bilang wah ini warnanya sama dengan listrik yang sudah lama. Ya, tapi tetap Tapi aja buat diminati. penghobi mah nggak masalah, Nggak jadi bukan masalah. masalah sama dan ternyata memang beda. Iya. Tapi buat penghobi itu karakter merawatnya nih. Karena satu kebanggaan bisa dari beli ke single gitu ya, bisa jadi anakin. Ada lagi yang daunnya bisa jadi besar. Syukur-syukur kalau mereka yang tekun dan ini jadi mutasi. Iya, betul. Ya, bisa jadi putih merah. Nah itu kan tantangan. Jadi Asal jangan mutasi jadi coklat ya, Pak. Coklat mah rusak kita. Iya, memang gitu. Jadi dari Indonesia tuh ada yang baru ya. Sebenarnya termasuk baru, Minion juga termasuk baru. Ya GH yang fenomenal, dan dari Pagrek sendiri next juga pasti Akan ada masih lagi ada. dan selalu ada. Di Thailand juga ada, memang mungkin karena di Thailand banyak penyilangnya. Ya. Jadi keluarnya banyak, dengan di Indonesia sekarang yang baru. Saya dengar-dengar nih, maaf Pak Edi. Oh, Emang bener ya, hampir maksudnya nggak di semua nursery, ya, hampir di semua nursery besar di Thailand tuh ada penyilang, betul nggak sih? ada. Oh, betul ada? Ada. Dia sebenarnya gini, petani di sana itu mereka memang hidupnya udah khusus lah bertani. Jadi waktu luang dia tuh dia bangun Gunakan. pagi, subuh, ada kayak ini nih masih kemungkinan besar masih F1, dia coba-coba
silang lagi. Silang lagi, dia isi dengan mungkin dengan cawang atau dengan F1 yang lainnya, hasilnya gimana. Jadi mereka tuh memang udah, ya namanya bertani, hidup dia mereka seperti itu. Beda, di Thailand juga banyak yang broker, yang cuman beli, nampung, kemudian jual, dan dari itu biasanya nggak ada hybrid ya. Ya, oh jadi yang hybrid ini yang memang berasal dari petani. Jiwanya petani. Sana Jiwa petani. misalkan dia petani duren, petani buah, tapi dia juga nyambi jualan aglonema. Nah itu ya memang udah hidupnya seperti itu. Jadi banyak. Jadi di kita kalau boleh bilang sekarang ini baru 2. Iya, Om Barli ya. Yang kita dengar nih Ya, Pak Greg. Pak Greg, Om Barli yang Om Barli. udah mulai ini. Nah itu kan penyegaran gitu kan. Walaupun ya memang pantas lah. Harganya pun pasti akan mahal. Jadi kalau misalkan beli satu item new hybrid yang benar-benar seedling oleh ke Pak Greg, mungkin wah nggak, kita nabungnya bisa Berbulan-bulan. bertahun-tahun saya rasa gitu kan. Memang Iya. memang mahal. Jadi mereka harus jual grup di apa kayak kemarin itu ya, Dipaketin, betul. tapi bisa kebagi semua. Nah tinggal apa namanya, itu yang baru-baru di Om Barli juga begitu dia ya. Jadi bagus lah kalau dengan Om Barli boleh dibilang penyilang kita di tanah air ini belum banyak. Belum Tapi di banyak. Thailand memang Thailand udah- memang banyak. Jadi kalau kita anggap aja misalkan di sana misalnya wilayah utara, ya. mungkin ada petani 10. Mm-mm. Nah itu kira-kira 7 sampai 8 nursery. Dari 10 nursery, Ya, 7 atau 8 ada penyilangnya. Ada. Dia Luar biasa. pemiliknya tuh biasanya ya itu tadi, karena memang hidup beda ya. Kalau kita di Indonesia tuh masih kerja kantoran. Kalau kita fokusnya ke dagang, Pak. ya, kita nyalo internasional. Nyalo, dagang. Oh di sono memang udah petani, jadi dia bangunnya juga jam berapa aja. Dia mesti jam 2 pagi, jam 3 pagi dia silang. Ya. Akhirnya jadi Iya. bagus nggak bagus, tapi itu Belakangan jadi deh ya. belakangan. Itu Urusannya nanti belakangan. jadi satu pohon kan sekitar 7 bulan dia bisa lihat Hasilnya. hasil berkembang terus berbuah mungkin Dan sekali setahun. silang mungkin nggak cuma 1-2 pohon ya, Pak. Satu Ya? dua pohon, jadi sekali keluar juga mungkin ada 4, ada 5, walaupun warnanya mau merah, kuning, hijau tuh ya sekarang banyakan hybrid lagi cenderungan ke hijau ya. Iya. Tuh guys ya, kita dengar sendiri dari Pak Edi, dari 10 nursery besar di Thailand, itu sekitar 7-8 nursery itu biasanya mereka udah bisa menyilang. Hilang. Jadi wajar saja kalau dari Thailand itu memang hibrid-hibrid baru itu banyak ya. Kita sering ketemu hibrid-hibrid baru yang didatangkan dari Thailand. Ya karena itu. Kira-kira kita bisa nggak sih Pak seperti itu Pak? Bisa banget. Bisa banget. sebenarnya. Cuman kita mesti lama. Dan Karena ulet itu- ya. Ulet, Harus ulet tekun. karena ini merubah kebiasaan ya. Nah Dari ini kita nih, yang kita biasanya bicara kebiasaan nih. kita kan udah biasa kayak tadi udah bilang lebih enak nyalo atau Iya jual, gitu betul. kan. Cuman ya susah di sini. Kalau nggak kita kenapa kita bilang calo? Karena mungkin siangnya kerja kantor, pulang sore jualan tanaman kan masih begitu. Iya, pakai waktu sisa ya. Kalau kita punya lahan luas, mungkin lebih serius, punya banyak waktu buat ngilang, karena itu kan butuh tengah malam loh, jam 2, jam 3 itu harus bangun Jadi mereka benar-benar khusus ya. khusus. Jadi waktunya semuanya memang karena dia statusnya petani, Iya. ya dia terjun full di Iya, jadi perkebunan pertanian aglonema. Itu kan untuk ambil benang sari ya, pollen ya, Iya, betul. itu kan tengah malam, jam 2 pagi, jam 3 pagi. Iya, iya. Kadang kan suka masih basah tuh ya. Nah iya, nah kita kalau yang nyambi kerja mana bisa ngelakuin gitu ya kan. Udah enak tidur itu mah. Susah. Nah, terus mereka juga mesti pokoknya teliti lah, tertib lah di sana, di label, di name tag, kasih tahu semua. Jadi kebiasaan itu yang harus. Kalau kita sekarang masih biasa jual aja. Tapi mudah-mudahan ke depannya banyak lah orang yang bisa seperti itu gitu. Ya, mudah-mudahan Tapi ya. di sana juga mereka nggak ada guru loh, Nah, itu tuh. Jadi mereka semua otodidak. otodidak.
Mereka coba-coba. Mereka mau mencoba. Yang penting Ada kemauan ya. ada kemauan. Kalau kata pepatah, kalau kita tidak coba, mana kita tahu Iya. gagal apa enggak gitu. Betul. Ada kemauan sama ada bahan, Pak. Nah, Kita tuh bahan. yang kurang bahan ini, Pak. Bahannya mereka kurang juga sebenarnya. Contoh kayak cawang lah. Ah, Ya mereka biasanya beli ada pohon pohon Indo itu si siapa namanya Rotundum. Indonesia. Mereka juga punya beli, mereka rawatin ya. Cuman kan memang ya karena udah kebiasaan. Jadi lama dia produksi rotundumnya, dia produksi sendiri, dia rawat sendiri tapi tidak dijual. Kalau kita kan lebih senang dapat dari Aceh, jual di Jakarta atau Tangerang gitu kan. cuma singgah doang ya. Singgah doang. Iya, Kalau di sana betul. kagak, mereka simpen. Nah, mereka tuh banyak kumpulin F1, F2 yang masih bisa disilang lah. Yang kepikiran di saya, kalau dalam 10 nursery ada 7 atau 8 nursery yang bisa menyilang, itu hibrid baru Thailand pasti akan ada terus. Oh, banyak sekali. Kita contoh ini aja. Keluarganya karat. Nah, iya tuh. Nah, itu kan bikin Betul bikin, tuh. bikin pusing tuh ya. Ada Sekarang karat ada, ya. Sip Karat. karat. Jadi Sweet Dream, 9 karat. Itu jadi yang panjang tuh dia. Iya. Sip karat long di sini Arrow. Ada 10 karat ya. Ya, 10 karat, sip karat. Oh, sip karat. Terus ada 40. Belakangan sekarang ada platinum. Belum lagi keluarga-keluarga. Makanya belakangan ini kan mirip-mirip tuh keluarnya. Oh, jadi nih kalau boleh saya tegasin kembali, kayak sip karat, 9 karat, 9 karat 40 itu buat karat, dari satu 20 penyilang. karat. Kalau dulu pengalaman saya dari dulu ya, namanya tuh itu biasanya dari satu orang. Dari satu orang. Contoh si Sirimani, Sirimongkon, Ya, Siricok, betul. nah, itu satu Yang orang. pakai nama siri-siri ya. Siri itu satu orang. Siri Mongkon, Ya, Siri Siricok. Cok, Siri Mani. Nah, Ya. itu satu orang. Oh iya, jadi ada khusus. Jadi kelihatan nih Ya, guys. jadi kelihatan. ada nama-nama yang mirip seperti Siri Mongkon, Siri Mane, Siri Cok. Siri Cok itu kalau nggak salah apa ya dulu? Siricok itu yang Aduh. Red Impresa. Nah, Kayak Red itu Impresa. kalau namanya udah mirip-mirip gitu berarti itu dalam satu penyilang Nah, seperti keluar dari satu orang. dari biasanya. satu orang penyilang. Kayak yang pakai nama-nama karat juga begitu ya, Pak? Ya, karat juga. Terus ada lagi sedapet, katapet. Nah, itu tuh. Iya, itu kalau nggak salah namanya di Indonesia udah berubah tuh ya. Berubah tuh. Udah dinaturalisasi. Iya, naturalisasi sedapet nggak tahu saya jadi apa tuh. Karena itu udah lama banget. Iya. Tapi motifnya motif anggra ini, gardenia, sama ada yang baru nih, ada yang baru-baru ini nih princess apa gitu. Ada yang orang bilang My Lovely, Pak. Ya, My Lovely. Tuh Terus ada tuh. Ada yang Saya baru tahu juga tuh. apa ya? Apa lagi ya? Anggra Light of Diamond. Oh, beda itu. LOD itu sama si ini Aladin. Nah, Aladin. versi daun panjangnya ya. Ah, Aladin tuh ada saudaranya lagi di sono namanya. Alibaba bukan? Enggak, Oh, Gini. bukan. Kami mikir Alibaba, Pak. Gini. Oh, Gini. Ada Gini itu. Berarti ada. masih ada Masih ada, hubung-hubungannya masih ya. ada. Oh, masih. Alibaba ke Nah. jinnya. Terus kalau kita tanya kayak tadi, siapa yang keluarin? Alibaba. Itu satu orang juga karena Aladin. itu kan pakai nama Aladin, Gini. Hmm. Dua-duanya jin itu. Ya. Iya, itu satu orang juga di Iya sana. benar ternyata. benar. Jadi ya gitu biasanya Ada kebiasaan hubungannya. kita, gitu ya kan. Iya. Ya kalau kayak saya tuh suka ngasih nama-nama wayang. Ya. Nah itu supaya buat ya ciri khas aja gitu kan. Ya. Jadi makin menarik perbincangan kita, guys. Kita akan lanjutkan setelah ini. Oke, kita kembali lagi setelah break tadi beberapa saat ya. Setelah kita dengar tadi bahwa di Thailand banyak sekali penyilang-penyilang ya, hampir di setiap nursery mereka punya penyilang. Kemudian Pak Edi, yang saya dengar-dengar nih ya, bukan dengar-dengar, bahkan saya memang tahu sendiri. Saya ini kenal sama Pak Edi ini udah lama, guys. Ya, udah 10 tahun lebih. Ngopi bareng hampir tiap hari gitu kan. Nah, makanya saya tahu persis beliau ini adalah pembawa hibrid-hibrid yang branded nih. Apa aja Pak hibrid-hibrid yang Bapak bawa waktu dari awal, mungkin bisa disebutkan beberapa gitu?
dari awal tuh ada salah satunya Siri Mongkon ya. Siri Mongkon, Siri Mongkon, ya tapi itu cakep itu. Sekarang hilang nih. Udah jarang ya Pak? Udah jarang, udah lagi mahal. Siri Mongkon saya ingat bentuk daunnya nih bulat, Ya, terus agak coklat, ada Coklat. ping-pingnya. kayak Sexilia ya. Ya, Sexilia Sorry. versi daun bulat ya Pak ya? Iya, daun bulat, sorry. Daun bulat. Terus kemudian ada Coccinellskia. Nah, Neskia sampai hari ini mahal tuh Pak. Iya, masih tinggi Masih ya, karena Cocin memang, yang kelas atas itu. ya, perbanyakannya sulit ya. Sulit. Terus Asri. Asri, Itu dari Asri yang biasa berubah jadi black, berubah jadi putih, jadi merah sekarang. saya ingat Asri putih Pak. Asri kan waktu dibawa dari Thailand itu aslinya merah gitu Ya, ya. biasa tuh. Ada bercak merahnya, bias merah. Kemudian ada Asri black dan Asri putih. Asri putih, dari black lari ke putih. Apa benar itu keluarnya memang Keluarnya dari red leaf sini, juga? Dari sini. Oh, Jadi dari sini karena memang waktu itu beli seedling kan dipotong-potong ya. Itulah kalau apa namanya? Kadang-kadang setelah berapa kali potong mungkin ada genetik yang Loncat-loncat berubah. Nah, seperti itu dia jadi itu. Terus kemudian ada Kanaya. Kanaya. Kanaya waktu datang sama Asri itu bareng. Jadi Nah, Kanaya juga seingat saya dulu waktu datang itu Ijo. dominan hijau. dominan hijau. Terus kemudian sekarang ada merah. Ada yang merah, kuning-kuningan ya, gitu. betul. Itu mutasi hasil potong-potong. Itu juga jarang. Terus kemudian ada Maeswara. Nah, Maeswara nih, Yang masih in yang gitu. sampai hari ini masih pedes. Iya, masih pedas. Sama dia sama Asri. Iya. Maeswara lebih sulit lagi tuh. Nah itu yang tadi saya bilang, tantangan penghobi untuk memperbanyak dia itu adalah satu kepuasan tersendiri. Jadi penghobi itu dia suka dengan barang yang dia sulit, bukan suka yang mahal. Iya. Sulit, setelah sulit baru dia jadi mahal. Jadi penghobi itu, oh ini tantangannya nih. Dia beli mahal, dia sulit, dia lebih Lebih tertantang. tertantang Iya. gitu kan. Tapi kalau misalkan dia murah, sulit, dia nggak mau. Iya. Gitu. Ya maaf kata, misalkan dia Red Anja tuh termasuk yang sulit, tapi kan harganya kurang itu, dia jadi nggak tertantang. Mungkin nggak tertantang gini ya, apa ngejagainnya gitu. Betul. Udah rusak nanti besok beli lagi. Iya, Tapi dari kalau Thailand dia banyak mahal, ya. Iya, kalau dia mahal, yang barangnya jarang kayak Maeswara, Iya. Asri gitu kan. Iya. Ya, dia tertantang. Iya. Banyak sih guys ya, yang setahu saya yang Pak Edi bawa hibrid dari Thailand itu seperti Iluva, seperti Ratu Sima, betul ya Pak ya? Ratu Sima juga sekarang dulu banyak kita ada satu meja, sekarang tinggal 2 batang saya. udah tersebar. Tapi hasilnya tersebar Pak Tersebar. ke seluruh Indonesia tuh. Tersebar, itu Ya, dan saingannya sekarang tinggi. mungkin udah masuk rare item. Kayaknya udah rare item ya. Itu hari sempat hunting di daerah Jawa Tengah, itu cuma dapat 1 dari sekian Iya. banyak yang kita datengin, cuma dapat 1. Daunnya besar. Ya waktu zamannya itu Ratu Sima orang masih tertarik juga dengan Rindu. Nah itu yang bisa nyaingin Rindu, daunnya gede gitu kan. Iya betul. Karena daunnya dia besar gitu. Daunnya bisa besar memang Ratu Warna Sima. merah. Terus ada lagi Iluva Pak. Iluva. Mungkin orang banyak yang belum tahu nih. Ya. Kalau ada contohnya boleh. Iluva, Ada contoh Iluva? tuh. Iluva. Iya, nih lagi diambilkan Ambil. contoh Iluva. Sebentar kita Ada tunjukkan. itu lagi apa namanya yang hilang sama sekali, Symphony of Love. Symphony Betul, of Love ya, Soul Symphony ya. of Love. Symphony Lah itu of udah Love. jarang. Iya, itu jarang betul tuh. itu. Jarang Symphony keluar of tuh, saya Love. juga jarang. Itu lihat. padahal Warnanya bagus, karakter daun batik ya Pak. Iya, batik merah gitu kan. Cuman jarang. Itu yang putih. Iluva. Nah ini dia itu guys, Iluva itu ya. Ini karakternya unik dia. Ya. Dia ini Melingkar-melingkar. melingkar-melingkar. Ya unik lah, berbeda dengan aglonema
yang lainnya lain tuh, gitu loh. Ini warnanya Itu unik. putih. Ini warnanya ini putih. Apa ya, hijau salem ya kayak gitu. Iya. Cakep Salem. dia Illuvan. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, ini adalah salah satu hybrid yang dibawa Pak Edi. Ini tahun berapa masuk, Pak? Wah, ini udah tahun 2010-an kali ya. 2010. Udah 12 tahun, Udah tapi emang 12 nggak tahun tapi Keluar di sini aja. keluar hanya dari sini, dari Redleaf Garden. Oh. Dan mungkin banyak orang yang belum tahu. Ini unik loh. Ya, daunnya tuh melingkar kayak Kayak daun sakit tapi nggak sakit ya. iya, kayak ini Pak, kayak Anthurium cobra Pak. Iya, kayak Gitu loh. Ya, ini cakep. kayak itu. Ya, Mas. Cakep. Terima kasih. Itulah beberapa hybrid yang banyak ya. Kalau kita sebutkan banyak. Ntar di belakangan pasti ingat lagi. Oh, ada Panglima, Pak. Oh ya, Panglima. Panglima juga sekarang hilang juga tuh hampir. Jadi rare item juga. Ada satu lagi yang tipe daun besar yang seperti mekarsari apa itu, Pak? Aphrodite. Aphrodite. Ya, Nah. Aphrodite. Ada tuh Aphrodite tuh masih. Seperti Aphrodite. Mekarsari kita lihat aja ya. Oh, Aphrodite, Bu. Ya, kita ambilkan Aphrodite seperti apa. Kayak Mekarsari betul. Itu, oh, Aphrodite. Ambilin. Jadi memang dia kayak Mekarsari. Tipe daun besar juga. Daun besar, garisnya sama. Hampir sama. Nah, itu sih feeling saya juga mungkin. Harusnya diterima Satu. pasar ya. Tapi Diterima, itu dulu diterima. rame kok Rame, Aphrodite. diterima. Cuman karena memang sekarang kan Pada saat rame itu barang nggak tersedia, nggak Bos. tersedia. Tapi peminatnya ada aja tuh Aphrodite. Iya, betul. Jadi kayaknya saudaraan dia nih. Karena dia punya Nah. garis-garis daunnya tuh sama banget itu. Tuh ya. Iya. Kalau betul. Mekarsari cuman bedanya Mekarsari kan bulat langsung dari sini, dari bawah langsung bulat, dia dari bawah kan kecil, Iya. ya kan? Tapi ini Nah, pohon kekar ini. Ini ada yang bulat tuh, ada Iya. yang bulat ya kan? Mekarsari kayak gini dia. Pohonnya kekar ini. Pohonnya kekar itu daunnya. Coba kita tunjukin ke pemirsa tuh. Nah, Ya. Besar, daun tipe aglonema besar, guys. iya, Aphrodite. Aphrodite. Sama saya seperti kayak Mekarsari. Ada juga tuh yang bulat. Iya, betul. Cuman memang Mekarsari itu dari sini udah mulai melebar. Iya. Dan dia- ini lebih dulu datang Ini lebih jauh dulu sebelum datang. Mekarsari ya. Ini 2011 kali terakhir. 2011 sudah hampir 11 tahun, Oh, guys. Cuman kalau di sini kan biasa nggak Ini udah dibanyak-banyakin. masuk dalam tahap perbanyakan ini, Pak. Perbanyakan. Perbanyakan, guys. Tapi Tunggu tanggal mainnya ini. Tapi perbanyakan di sini biasanya juga Hilang terus hilang ya. terus. Terima kasih. Pokoknya selama barang itu nggak ditarik balik sama Thailand, perbanyakan kita di sini lebih Agak lambat atau agak gimana? lambat. Kalau dibawa ke Thailand, mereka mungkin copy lewat kultur jaringan atau apa jadi banyak. Nah, saat udah banyak itu, akhirnya mereka ya udah tidak diminatin lagi sama Iya, penghobi yang betul. memang untuk ngerawat ya. Ya kalau penghobi itu kan nyari item yang nggak ada, nyari item yang memang di sono asalnya dari sono terus kemudian hilang di sini. Gitu. Entah karena mungkin sulit perawatannya. Iya, betul. Ya itu kira-kira kalau penghobi begitu. Iya. Nah, kalau menurut Pak Edi ya, boleh dong kasih pesan dan kesan buat penghobi itu bagaimana sih pesan-pesannya gitu. Ya kalau buat apa nih, misalnya untuk beli atau untuk Ya. merawat gitu. Untuk beli dan setelah beli dia merawat. Kemudian kalau misalnya dia memang bertujuan untuk menjual, jadi apa pesan-pesannya? Maksud saya ya dirawat sepenuh hati kah atau Ya, bagaimana? Ya kalau untuk beli sih tipsnya dari saya tuh beli aja sama orang yang memang Terpercaya, terpercaya, yang memang Iya. kita udah lihat track recordnya. track record. Karena itu beli yang mahal ya. Kalau misalnya beli yang murah yang cuma harga 100.000 sih mungkin banyak lah ya. Tapi Iya, kalau untuk betul. beli yang mahal, jangan kita main percaya aja, lihat dulu track recordnya. Dan banyak sekali di Facebook, di Instagram Betul, betul. track record yang bagus-bagus dari situ. Terus kemudian penghobi pasti
mesti punya kesabaran tinggi dan disiplin untuk merawat supaya dia jadi bagus. Jadi tujuannya apa? Kita mau tanaman kita bagus nih. Setelah tanamannya bagus, punya anak, tujuannya mau kemana lagi? Kalau bisa dijual lah, buat tambah-tambahin pemasukan, dan itu nggak bisa dipungkirin, ya nggak mungkin. Ya, Ada selalu hobi, hanya mau hobi saja. Punya Jadi halaman. intinya jangan malu jadi penjual aglo, Pak ya. Jangan, nggak malu itu orang halal kok. Iya. Ya Kadang kan? suka ada yang malu-malu, Pak. Nggak, kita halal dan lebih bagus penghobi. Kalau kita Betul. beli dari penghobi, misalnya kayak saya beli sama penghobi, terus kemudian saya untuk perbanyak, itu lebih barangnya itu lebih bagus dibandingkan kita beli sama Pedagang yang nggak jelas. Pedagang nggak jelas. Ya. Nah, kalau buat menjual, yang paling pertama ya setelah tadi perawatan bagus, ngejualnya pasti gampang kok. Iya, betul. Terus Pak Edi mungkin paham sebenarnya perkembangan aglo ini di luar negeri ada nggak sih, Pak? Wah, kalau bicara itu banyak, besar sekali. Negara-negara lain selain Indonesia pun Jadi banyak. ada Indonesia, Indonesia, Thailand itu kan dua Ya, hal yang nggak bisa dipungkiri. itu dari dulu memang Dari dulu. Thailand, Indonesia Tapi ini kalau udah terkenal. kita bicara pertama, feeling saya Indonesia masih pertama. Ya, Ya kan, baru kemudian ada Thailand. Karena orang sana disiplin, orang kita lebih demen jual beli. Jadi akhirnya kita beli sama dia. Kemudian ada Filipina, ada Korea, ada Bangladesh dan India, ada Australia. Australia itu juga ada, kita bisa jual aglonema di sana. Mereka bisa taruh di mall. Sama kayak kita di sini kan, kalau kita ke mall ada aglo. ya. Di Australia juga gitu, di Jepang juga ada, dan asiknya lagi luar negeri, India contohnya, India tuh bisa makan Aurora 10.000. 10.000. Satu orang yang beli di Thailand, dia sekali beli tuh setiap bulan Luar biasa. 10.000. Udah hal aglo murah itu. Padahal Siam Aurora. Siam Aurora dan aglo murah, dan dia beli nggak pakai akar. Oh, Karena menurut peraturan mereka, mungkin karantina di India sana agak susah. susah karena takut bawa penyakit. Iya, Dia betul. beli, dan itu 10.000. Bayangin kalau kita petani Indonesia bisa motong 10.000, jual nggak usah banyak lah, anggap 10.000 rupiah aja kali 10.000. Iya, udah 100 juta, Pak. Nah, itu omset per bulan untuk di dalam satu item 10.000. yang Aurora. Iya. Gitu. Dan Luar itu rutin. biasa. Kalau kita udah ketemu dia rutin. Jadi kedepannya, kalau petani kita semuanya mencoba untuk bertani, zaman sekarang tuh udah paling mudah lah. Kita punya Alibaba, kita punya Shopee ya, Lazada yang bisa ke luar negeri kan. Platformnya banyak ya. Platformnya banyak. Zaman dulu 10 kita tahun apa lalu nggak kita ada ya, Pak ya? Susah. Cuma bursa kembang Bukan doang. bursa kembang. Bursa kembang, baru kemudian di Facebook ya kita bikin waktu itu Iya, 2010. di awal-awal termasuk. Nah, itu sulit banget. Nah, sekarang platformnya udah ada. Jadi tinggal kita pilih mau telur dan ayam mana duluan. Nah, ini nih, apa nih guys maksudnya telur dan ayam duluan? Jadi telur dan ayam kan selalu orang bilang begini. Ayam itu ya dari ayam dulu jadi telur jadi ayam. Terus ada lagi yang bilang enggak, sebelum jadi ayam telur dulu. Ya memang benar. Tapi akhirnya kita harus memilih nih mana dulu. Ya udah kita pilih, kita tani aja dulu. Iya. Kita tani serius, rutin, sabar. Udah banyak, ya tinggal posting kok Alibaba. Nggak bayar kan awal-awal, begitu udah ada bisnis, tingkatin aja. Kita ke yang berbayar, ada Facebook, ada IG. Ya. Jadi intinya bertani, Pak. Ya intinya bertani kalau mau maju ya. Jadi nggak. Mungkin itu juga salah satu jawaban supaya kita bersaing dengan Thailand. Oh iya pasti, karena gini, kalau kita mau bersaing, jangan bersaing di lokal. Bersaing di lokal itu percuma.
Cuman hari ini jual Red Anja 55.000. Kita bersaing nih jadi 52. Ya begitu aja. Tapi kalau kita keluar Iya, negeri iya. itu kita bisa. Pasarnya udah, masih luas. Pasarnya masih luas. Jadi kita nggak orang yang di Indonesia sebenarnya gede banget nih masih. Iya, Anggap betul, aja dari betul. 270 juta jiwa, 10%-nya aja dah. 1%-nya aja, Kalau Pak. 1%-nya aja udah 2 juta 700. 700. Iya. Separuh penduduk DKI Jakarta tuh ya. Iya. Teman aglo Berarti emang pasarnya masih luas. masih luas. Masih Luas cerah. banget. Tinggal semangatnya aja. Teman-teman di Jawa udah ada yang mulai semangat bertani. Jadi kalau mau menang dalam hal mengejar rezeki, kita mau menang ya petani tanaman hias. Iya. Jangan pakai tunggu pemerintah bantu, tunggu dana ini, tunggu dana itu, lama. Mulai saja dari yang ada. Mulai aja dari yang ada, mulai dari lahan 3x3 bisa. Ya banyak kok penghobi Contohnya, yang ya. tadinya penghobi itu jadi sukses. Betul. Ya, jadi memang mulai saja dulu. Ya, intinya bertani. Ya, Gitu. Karena bertani. pasarnya tadi menurut Pak Edi itu masih cukup luas. luas banget. Pasar dalam negeri aja masih luas, apalagi kalau kita bicara luar negeri. Luar negeri. Begitu. Coba kan. Pernah nggak Mas Eko nih ngebayangin bahwa Cina negara 4 musim tahu-tahu bisa punya agronema? Nggak Iya. pernah, kan? Nah, itu dia. Tahu-tahu Tiba-tiba berkultur. kita tahu Cina produksi agro gila-gilaan. Nah, negara 4 musim. Yang Jadi orang dia berpikir, intinya nggak memikirkan dia akan jual di Cinanya bagaimana dia dalam nggak jual negeri. di Cina karena kalau dia jual ke Cina 4 musim. 4 musim gimana orang mau udah Iya. lagi mau beranak tahu-tahu 0 derajat minus Betul. mati betul. lah itu agro, tapi dia tetap bikin Karena dia tahu pasar luar negeri bagus. pasar betul. luar negeri bagus, tiba-tiba dia bisa ngalahin produk kulturnya Cina. Thailand. Suksom Jaipong bisa dikalahin jebret. Berapa yang dia ini Iya. ya kan, jadi kita Indonesia yang lebih dulu. Kalau bicara sama Pak Greg mungkin Pak Greg bisa marah-marah kali kenapa kita tuh nggak mulai bertani. Iya, nggak dari dulu ya. Ya, selalu alasannya sih klise, nggak ada lahan. Padahal lahan 50 meter sebenarnya kita buat latihan kan udah bisa. Oh iya, cukup ya. Cukup ya 55 kali 10 aja tuh udah bisa. Oh udah banyak nih. Ya udah cari tetangga punya kita sewa. Jangan kita caplok sewa. Iya, Ya betul. kan bisa. Tinggal kontak-kontak teman-teman. Misalkan kita di Tangerang, kontak yang Jawa. Kalau butuh ini ya, saya ada. Jadi Ini banyak kok. Jadi apa ya? Dari kesimpulan yang saya dapat memang pasarnya masih luas. Pasar masih luas. Jadi kalaupun kondisi mungkin saat ini sedang agak turun, jangan patah semangat ya, Oh Pak? jangan patah semangat. Prinsip satu lagi nih. Nah, apa ini? Dari sekian banyak tanaman hias, cuman aglonema yang nggak bisa digoreng. Kata orang itu kan kemarin waktu Betul. lagi rame Iya, kan, iya, monkey benar. business tuh. Benar itu, betul itu. Sekarang Monkey business. aglonema gimana mau dijadiin monkey business? Stoknya ada. Stok ada. Misalkan contoh ya, suksom. Siapa yang berani nampungin suksom? Lahannya mesti berapa hektar ya, Iya. mesti nampungin suksom. Sampai di pasar nggak ada baru mereka keluarin. Ya kagak bisa. Hari ini dia makan petani ini 1.000. Besok ada petani lain yang punya 200 pot. 200 pot. Kan keluar. Dia mana tahu. Dan makanya saya dari dulu nggak pernah berubah kan. Iya. Nggak pernah saya jualin Iya, guys, Sansevieria betul. atau apa. Saya tahu persis nih Pak Edi emang fokus di aglonema nih. Pada saat orang-orang main yang tanaman hias lain, Sansevieria atau main ke Anthurium, beliau tetap fokus ke aglonema. Ya, karena aglonema nggak bisa dikuasain oleh satu orang. Banyak sekali. Berarti harga juga memang harga pasar Ya, murni. harga pasar tergantung stok dan pembeli. Stoknya sedikit, pembelinya banyak, itu memang mekanismenya selalu begitu. Dari zaman mungkin tahun 2012, 2013 itu zamannya suram. Ya, sampai 14-15 masih tuh, Pak. Nah, masih tuh. Sampai mudah segede-gede gini 90.000 tuh, inget iya. kan? Dulu Prat Sumatera 50.000.
Sampai Thailand males, dia nggak mau perbanyak kan, Karena terlalu murah. karena terlalu murah. Nggak asik untuk ngerawat. Dia dihancurin sama dia. Sampai sekarang akhirnya mahal lagi karena Mahal emang lagi. kosong. Ya contoh itu aja. Jadi pasarnya nggak ada istilah Goreng-gorengan tuh nggak ada. goreng-gorengan aglonema tuh barangnya banyak kok. Iya, betul. Kalau hybrid baru mahal, saya rasa wajar ya karena itu kan tadi mungkin baru 10 pot, mungkin baru 20 pot. Makanya Iya. saya selalu bilang sama teman-teman di Facebook tergantung populasinya. Betul. Tapi kalau kita bilang populasi Harlequin yang 66 daun 660 juta, artinya sedaun 10 juta. Iya. Itu kan dulu waktu satu pot. Kalau itu Harlequin sekarang yang 56 daun 500 ribu, 600 ribu, tetap aja lebih mahal. Betul. Karena populasinya kalau dikaliin populasi yang udah ada sekarang kan banyak Iya. Harlequin. Dan memperbanyak pun nggak gampang Nggak juga. gampang. Kan? Buktinya kayak Maheswara nggak pernah banyak. Iya, nggak pernah banyak. Padahal itu udah tersebar orang yang hebat-hebat semua. Itu dari tahun berapa ya Pak Maheswara? Itu 2011, 2010. Tuh, Hampir sama, 2010. beda. Kalau nggak salah 2010 tuh, nggak beda jauh sama Asri. Iya, dan nggak pernah banyak. pernah Rentang banyak. waktu 12 tahun hingga hari ini. Nggak pernah banyak. Dan karena harga oke banget tuh, stabil tuh. ya kesulitan si di Indonesia kan tipikal. Nah, satu lagi nih ya, di Indonesia tipikalnya ini dataran tinggi, dataran rendah. 2 musim. 2 musim, tapi dataran tinggi, Tinggi dan dataran rendah. Beda kan? Jadi Beda. ada penghobi yang di dataran tinggi, mungkin dia pakai metodenya dataran rendah, otomatis pohon itu kalau Kurang nggak- berkembang. kurang Betul, bagus, betul. kurang berkembang, mati bisa. Ya. Gitu. Jadi baru 2 ini aja nih udah bikin Pusing, pusing kan. Jadi dia Iya, nggak bisa semua orang berbanyak, kecuali ada satu orang yang memang kuat menahan. Tapi Iya. saya rasa populasinya sekarang kalau dibilang 200 pot juga masih belum kali. Iya, Karena memang- banyak yang itu iya. tadi yang mati. Iya, betul. Ya mudah-mudahan nanti kita sama-sama, kalau kita bisa bilang itu kan sekarang ada ASA setiap daerah, mungkin nanti ASA. Oh ya, Pak Edi juga ini adalah termasuk pengurus ASA DPP Enggak ya lah. Pak? Saya cuman jadi di bawah saya ada atasan itu Pak Abdurrahim. Caim. Taim. Ya, terima kasih. Masih newbie juga lah. Cuman sama-sama belajar dan pasarnya masih luas. Kalau misalnya ditanya tahun depan kayak gimana, aglonema akan Tetap. begini aja tetap, karena hybrid baru tetap bermunculan dan itu yang bikin kita selalu ada semangat gitu. Iya. Oke guys, buat teman-teman juga yang mau follow, Bapak ada Instagram? Ada Instagram Red Leaf Garden juga sama seperti Ya. di Facebook. Boleh silakan follow Instagram Pak Edi, yaitu Red Leaf Garden, dan Facebooknya apa Pak? Sama Red Leaf Garden. juga. Red Leaf Garden. Nanti akan saya cantumkan di deskripsi ya. Silakan teman-teman kunjungi untuk Facebook dan Instagramnya. Ya, demikian Pak Edi, terima kasih banyak atas Sama-sama, paparannya. terima kasih. Ya, Semua tetap semangat. tetap semangat. Ya, demikian guys, terima kasih. Sampai bertemu kembali.